Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an, berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. Kita bersama Ibu Yahamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Bani Israel, khususnya adalah tema nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan bagaimana mereka tidak bersyukur. Ini pelajaran penting supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan Bani Israel, karena akan berakibat fatal. Mereka terhempas dari kemuliaan yang Allah berikan dan mereka terlunta-lunta, terdiaspora, sehingga mereka kembali terhina. Mohon izin saya akan bacakan beberapa ayat yang akan kita tadabburi dulu, ayat 57 sampai ayat ke-61 biidznillah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa in qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Para pemirsa, ini nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel yang sangat luar biasa banyaknya. Dimulai dari ayat 57 ketika Allah mengatakan, dan kami teduhi atas kamu dengan awan yang telah kami turunkan kepada kamu juga manna dan salwa. Ini singkat cerita, Bani Israel ketika diselamatkan dari Laut Merah, mereka menolak memasuki Palestina, dan ini nanti insya Allah akan kita pelajari di surat Al-Ma'idah. Singkat cerita, mereka kemudian tersesat di padang Tih selama 40 tahun lamanya, dan di masa itu mereka melakukan banyak hal, tapi Allah juga memberikan nikmat kepada mereka tidak henti-hentinya. Salah satu nikmatnya adalah supaya tidak kepanasan. Kemana mereka pergi, mereka selalu dinaungi awan. Jadi ini luar biasa. Jadi awan, mereka dinaungi awan sehingga mereka tidak terkena terik matahari. Ini luar biasa. Mereka dihukum, tetapi juga dalam menjalani hukuman itu Allah tidak benar-benar membiarkan mereka sengsara 100%. Diberikan fasilitas hidup sebagaimana yang lainnya. Kemudian di masa itu mereka juga diberikan makanan yaitu manna dan salwa. Nah, ini saya akan bacakan ya. Menilik arti saja, manna itu artinya karunia.
Salwa boleh diartikan penawar hati. Akan tetapi yang dimaksud dari dua macam makanan yang ini adalah makanan yang enak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Menurut riwayat Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, bahwa manna adalah satu makanan yang manis. Jadi manna itu manisannya. Berwarna putih yang mereka dapati tiap-tiap pagi telah melekat pada batu-batu dan daun-daun kayu. Jadi saat mereka bangun tidur di batu-batuan, di kayu-kayu itu sudah ada makanan yang manis. Rasanya manis dan enak semanis madu. Sehingga ada yang penafsir mengatakan ini artinya madu. Sekalipun yang lebih tepat adalah manisan secara umum. Apabila makanan itu mereka makan, mereka kenyang. Mereka boleh membawa ranjang setiap pagi untuk memungut. Jadi manna ini bukan hanya untuk dimakan. Jadi mereka bisa pungut untuk mereka taruh di tempat nanti dimakan kapan saja. Sedangkan salwa adalah burung putih sebesar burung puyuh. Terbang berbondong-bondong dengan mudah mereka tangkap. Dagingnya gurih dan empuk. Sewaktu-waktu burung itu datang berbondong sehingga mereka tidak kekurangan daging. Jadi manna sudah ada, tinggal makan. Salwa didatangkan Allah berbondong-bondong dan mereka bukanlah burung yang lincah sehingga ketika datang berbondong mereka tangkap aja dapat. Itu nikmat yang luar biasa. Maka kata Allah, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami anugerahkan. Maka ini luar biasa. Ketika Allah katakan kulu min thayyibat, ini bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk kita juga. Sesuatu yang kita makan harus yang terbaik. Terbaik dari yang Allah berikan, maksudnya yang bisa kita prediksi. Jangan sampai ada sesuatu yang sifatnya syubhat, apalagi haram, yang kita makan dan kemudian kita berikan makanan itu kepada anak istri kita. Karena nanti akan berdampak secara psikologis, secara emosional, dan hal-hal lainnya yang akan berakibat tidak baik. Maka kulu min thayyibati ma razaqnakum, ini juga bukan hanya sekedar syariat masa lalu, tapi menjadi syariat hari ini. Ya, bukan hanya menjadi style yang kita kenal dengan halal lifestyle, tapi itu bentuk minimal komitmen kita di dalam menjalankan agama ini, dimulai dari makan makanan yang halal. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk tidak melakukan penganiayaan. Yang disebut penganiayaan adalah mereka menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan ini, yaitu dengan cara tidak mau bersyukur. Lalu Allah ingatkan lagi, dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah kamu ke dalam negeri, maka makanlah daripadanya sebagaimana kamu kehendangi dengan puas. Masuklah pintu itu dengan merendahkan diri dan ucapkan kata hittah. Hittah itu artinya mohon pengampunan. Niscaya akan kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu sebelumnya, dan akan kami tambah nikmat kepada orang yang berbuat baik. Tapi apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka diperintah Allah dengan A, tapi mereka melaksanakan yang lainnya. Insya Allah kita akan sambung setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, Bani Israel diperintahkan oleh Allah memasuki sebuah tempat dan mereka diminta untuk merendahkan diri, artinya ya mungkin tidak menegakkan gitu ya, merendahkan diri sambil kemudian mengatakan hittah, mohon ampunan kepada Allah. Dan mereka ternyata menolak itu. Sekedar mengatakan mohon ampunan, mereka menggantinya dengan gurauan, hintah. Ya, hittah itu mirip dengan hintah. Hintah itu artinya apa? Gandum. Jadi mereka itu melesetin dari arti yang sesungguhnya. Dan setelah mereka dikeluarkan dari tempat penghambaan di Mesir itu, dan dijanjikan kepada mereka tanah pusaka nenek moyang mereka, bumi Kanaan atau tanah Mesopotamia yang sekarang disebut Palestina atau sekeliling sungai Yordan. Namun mereka ke sana tidak secara lenggang saja, melainkan dengan perjuangan. Kepada mereka diberikan perintah untuk menaklukkan sebuah negeri. Hasil bumi negeri itu boleh dimakan sebab sudah menjadi hak mereka. Sebab itu boleh kamu makan dia dengan puas dan gembira. Dan ketika kamu masuk negeri itu hendaklah dengan budi yang baik, sikap yang runduk, jangan penyombong, jangan membagikan sakit hati kepada orang lain, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakannya dengan kemenangan yang diberikannya, dan ucapkanlah mohon ampun kepada Ilahi. Tetapi kemudian faktanya mereka tidak melakukan itu. Dan ini juga berlaku bukan hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki negeri diperintahkan untuk tidak sombong, diperintahkan untuk fasabbih, ya kan?
bertasbih, memohon ampunan. Bahkan pada saat Fathu Makkah digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai beliau merunduk, sehingga tidak bisa dibedakan antara beliau merunduk dengan punuk unta kalau dari kejauhan, karena saking merunduknya. Beliau masuk Fathu Makkah itu tidak dengan jumawa, karena beliau tahu itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka diminta untuk makan sesukanya. Apa yang ada di situ itu juga Allah telah berikan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka sombong, mereka angkuh, mereka mengganti kata-kata hittah yang harusnya mohon ampunan karena mereka merasa tidak bersalah. Mereka menggantinya dengan kata-kata hittah. Mereka menggantinya orang-orang yang durhaka dengan kata-kata yang tidak diperintah kepada mereka. Kata hittah yang berarti permohonan ampun, mereka ganti dengan hintah, berarti minta gandum. Pelecehan ya. Artinya bergurau, tetapi gurauan itu menjadi berat karena implikasinya adalah melecehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mereka menundukkan kepala dan kerendahan hati kepada Tuhan yang menaklukkan semuanya untuk mereka, tetapi mereka kemudian diminta untuk minta ampunan, tetapi mereka menolak ya. Tidak benar-benar mereka patuh kepada Allah dan disiplin pada perintahnya. Lalu kami turunkan atas orang-orang zalim itu siksaan dari langit, dan karena mereka melanggar perintah Allah. Maksud ayat ini jelas ya, kata Buya Hamka, dalam kalangan mereka tidak setia menjalankan perintah Allah, tidak menurut sebagaimana diinstruksikan, disuruh tunduk mereka menyombongkan, disuruh memakai kata-kata berisi mohon ampunan mereka minta gandum ya. Disuruh makan baik-baik, mereka makan dengan rakus. Padahal itu adalah pantangan besar dalam perjuangan. Karena tentara adalah alat semata-mata dari panglima yang memegang komando. Oleh karena mereka mengubah-ubah perintah, mana yang mengubah itu dan zalim itu mendapat siksaan dari langit. Dengan memperingatkan ini kembali kepada Bani Israel di zaman Nabi. Jadi ini di flashback ini, siksaan dari langit itu yang dimaksudkan mereka disambar petir. Ada berbagai macam tafsiran ya, tetapi intinya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk dijadikan pelajaran. Orang-orang yang menggampangkan tadi pelanggaran itu, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya, lalu kami katakan pukullah dengan tongkatmu itu akan batu. Jadi mereka makanan udah dikasih, yang manis, yang gurih, semua udah disediakan, tetapi kemudian mereka melanggar, Allah ampuni lagi. Itu namanya tidak bersyukur ya. Nikmat sangat banyak sekali. Contoh pada saat mereka kehausan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah memukulkan kembali tongkatnya ke batu di suatu tempat. Dalam perjalanan itu padang belantara yang kering, mereka berjumpa keadaan yang demikian. Bani Israel mengomel. Ini Buya Hamka saya bacakan apa adanya ya. Bani Israel ribut, mengomel, melepaskan kata-kata yang menunjukkan jiwa mereka kecil kepada Nabi Musa. Di tempat yang kurang air, mereka mengomel mengapa dibawa ke tempat ini. Sama seperti dulu. Kalau dulu mereka dijanjikan Nabi Musa akan diselamatkan dari Fir'aun, dibawa mereka ke tepi Laut Merah. Nah, itu sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, ente gila ya, katanya menyelamatkan kami kok mau dibawa ke laut. Nah sekarang diulang lagi, mereka ngoyel. Ketika dibawa pergi, padang membentang luas. Jadi mereka juga berkata-kata buruk kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan pada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu di sebuah batu, dan nanti dari situ batu itu memancar, setiap kabilah mendapatkan sumber airnya. Subhanallah, ini juga nikmat yang sangat luar biasa. Makanlah dan minumlah dari karunia Allah, dan janganlah kamu mengacau dengan membuat kerusakan di bumi. Mereka, kita lihat ya. Jadi begini, kisah Bani Israel itu para pemirsa, kalau kita baca begitu saja biasa. Tapi mari kita bayangkan, kita ada di padang pasir, tidak ada makanan mungkin ada, minuman tidak ada, air tidak ada, dan itu watak orang yang asli akan terlihat. Bagaimana dia memaki-maki Nabi Musa yang sebenarnya sudah menolong, bagaimana dia mengomel dengan keadaan,
dan itu menandakan betapa kerdilnya jiwa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan air. Ini kan jadi masalah, selesaikan lagi. Dan ketika mereka sudah dapat air, ini yang lebih parah lagi, ayat 61 saya bacakan ya. Yang tadi kita baca di ayat yang cukup panjang itu, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Nabi Musa nggak asik deh makan gini-gini aja. Ya, bahasa kita gitu. Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana. Maka kamu minta Tuhan kamu untuk mengeluarkan kami makanan yang lain yang lebih variatif. Subhanallah. Ini kalau kita ya, ini orang sudah ditolong, udah dikasih air, kemudian mengatakan kami bosan makanannya ini terus, padahal makanannya enak, manisan dan burung putih yang sangat gurih yang dikenal dengan salwa. Bagaimana kelanjutannya dan seperti apa respon Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak tahu bersyukur ini? Jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, mereka bosen dengan makan yang itu-itu aja. Padahal ada dessertnya, ada kalorinya, dagingnya, dapat minuman segarnya. Lalu mereka mengatakan apa tadi ya? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Ya, mohonlah kepada Allah supaya dikasih kita dari yang tumbuh. Jadi sayur-sayuran ya, mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, ada, mereka teringat zaman dulu, zaman mereka susah, itu makan mentimun, makan bawang, ya kan? Makan adas. Adas itu semacam kacang-kacangan kayak kacang hijau gitu ya. Bawang putih, kemudian ada juga kayak kubis atau ya kurang lebih seperti itu ya. Dan itu pada saat mereka susah sebenarnya, tapi mereka munculkan. Maka Nabi Musa menjawab, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Loh, kamu kok minta yang kayak begitu? Itu kan makanan kamu waktu susah. Artinya ini orang yang tidak tahu syukur. Maka Buya Hamka, saya bacakan apa kata Buya Hamka. Mengapa Nabi Musa menyambut demikian? Perkataannya mengatakan, loh kok yang dikasih baik kalian minta yang lebih buruk. Memang mereka minta sayur mayur karena mereka teringat akan makanan mereka tatkala masih tinggal di Mesir. Ada mentimun, bawang merah, kacang, bawang putih. Akan tetapi dalam suasana apakah mereka di waktu itu, itulah suasana perbudakan dan kehinaan. Sekarang mereka berpindah meninggalkan itu semua. Allah membebaskan itu. Mereka diberikan tanah, ya, merebut tanah yang dijanjikan. Karena pengecut mereka juga ditahan dan ditahankan, mereka di padang Tih selama 40 tahun. Makanan yang dijamin, disediakan, itu menjadi makanan yang bukan sembarang makanan. Mereka kok malah minta, ya. Nabi Musa mengatakan tegas bahwa makanan yang mereka minta itu adalah makanan yang hina, makanan zaman perbudakan, dan makanan yang mereka tidak tahan lagi itu adalah makanan zaman pembebasan. Jadi mereka nggak tahu syukur. Ya, mohon maaf, mungkin kita orang yang terbiasa makan daging, terbiasa makan enak, someday kita akan merasa, anak-anak kita mungkin merasa, kok kita makan gini-gini aja, ayam mulu, daging mulu. Hati-hati, itu sudah dikatakan Bani Israel juga. Ya. Lalu kemudian ya sesekali dong kita makan kol, mentimun. Ya, makan kol dan mentimun oke aja, tapi itu menjadi pelengkap. Kalau kemudian mereka minta mentimun dan kol itu, frasanya di sini adalah mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Dan itu hati-hati. Hati-hati sekali. Pada saat kita diberikan nikmat dan kita bosan dengan nikmat itu, Allah akan mencabutnya. Dulu negeri Sabah luar biasa suburnya, mereka kemana-mana tinggal bawa keranjang, kemana-mana dekat. Kemudian mereka mengatakan gak asik kalau kemana-mana cepat sampai. Mereka mengatakan Allahumma ba'id baina asfarina, dicabut nikmatnya, kemana-mana jauh. Ya. Naudzubillah, kalau kita yang ada di kota-kota metropolitan hari ini kemana-mana jauh karena macet, jangan sampai itu karena perkataan kita. Sama dengan perkataan Bani Israel, bosan kita makanannya manis, loh itu kan yang itu luar biasa. Dan bosan kita makanannya salwa,
itu kan burung puyuh, burung merpati yang luar biasa itu juga makanan mahal. Tapi mereka merasa bosan. Inilah yang kemudian ditegur keras Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kalian ganti? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka kemudian perintah penting ya, pergilah ke kota besar. Nabi Musa mengatakan, pergilah ke kota besar, maka sesungguhnya di sana akan dapat kamu minta apa yang kamu cari. Inilah teguran keras. Lalu mereka memahamkan, pergi salah satu ke kota besar itu, keluar dari kelompok, menyediakan diri jadi budak kembali. Jadi Nabi Musa tidak minta kepada Allah. Jadi mereka minta dong Nabi Musa sama Allah supaya kita dikasih sayur-sayuran. Nabi Musa menolak. Kalau kamu mau sayur-sayuran, pergi aja ke kota besar. Suruhlah sebagian di antara kalian. Akhirnya sebagian orang itu ada yang menyediakan diri bersusah-susah. Sementara yang lain enak-enak. Kan itu kan berarti membuat struktur sosial, ini ada orang enak-enak, ini ada orang diperbudak. Sekalipun itu tidak secara sharih terang-terangan mengatakan demikian, tapi Nabi Musa mengecam mereka. Ya, mana yang kita tidak tahan menderita, silahkan masuk kota. Yang tidak mau makan ini ya silahkan sana ke kota. Di sana ada mentega, ada roti, ada coklat, ada susu. Namun itu artinya meninggalkan perjuangan dalam membina perjuangan. Maka kata-kata ihbitu misra. Nih, kata-kata ihbitu berarti pergi ke kota besar. Ya, dalam riwayat Hasan dan Aban bin Taghlib, Talha bin Mushrif, kata-kata ihbitu misra dengan tidak memakai tanwi. Ada ihbitu misran, misran itu kota mana aja. Ihbitu misra yaitu kota Mesir. Qiraat ini dua-duanya boleh. Tapi ada hal yang menarik bahwa kata-kata ihbitu misra ini mengakibatkan mereka turun derajatnya. Ya, jatuh harga diri, padam kehormatan diri, jatuh moral. Itu yang dikenal dengan jiwa budak, slaveness. Ya, ini bahasa beliau yang beliau tulis. Apabila diri ini sudah hina, niscaya rendahlah martabat, menjadi miskin, mata kuyu kehilangan sinar, ukuran cita-cita hanya masalah perut saja. Jadi orang kalau apa-apanya ingin memuaskan hawa nafsu perutnya, maka telah dia jatuhkan dirinya. Yang demikian itulah karena mereka telah durhaka dan mereka melewati batas. Sebab jiwa yang hina dan rendah, kerdil dan miskin berpangkal dari kufur dan kebenaran. Segala pekerjaan yang keji dan hina, membunuh nabi, menipu, ingkar kepada seruan, dilakukan semuanya oleh Bani Israel. Dan ini menjadi pesan penting para pemirsa di jelang akhirnya kita mendapatkan take away lesson penting. Jangan ikuti jejak Bani Israel yang sudah dimuliakan, diberikan fasilitas. Kurang apa mereka? Kemudahan, diselamatkan, kemudian rasa aman menggantikan rasa cemas berikutnya, diberi makanan dari langit, mendapat makanan yang sangat mudah. Mereka minta ganti. Mereka minta ganti makanan sayur-sayuran yang dulu mereka dapatkan pada masa mereka sulit. Ini kan berarti orang-orang yang sudah diberi nikmat tapi dia tidak bersyukur. Maka nikmat apapun kita diberikan hari ini, syukurilah. Nikmat keluarga, istri, anak, pekerjaan, income yang kita dapatkan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap kreatif, tapi jangan sekali-kali kita kufur nikmat. Insya Allah kita bisa menghindari kehinaan atau hal-hal yang tidak baik yang pernah menimpa Bani Israel. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.